Oke. Jadi kakak izin off cam dulu ya sebentar ya, soalnya kalau berbarengan ini agak nge-lag laptopnya kakak. Oke, jadi kakak akan mulai share screen-nya dulu. Oke, jadi kita mulai share screen-nya. Oke, gimana screen-nya? Udah ada terlihat belum? Atau gimana? Oke. Dah, sudah terlihat ya. Oke, screen-nya sudah terlihat. Kakak akan buka PowerPoint-nya dulu. Dimohon ya buat semuanya bisa di silent dulu, di mute dulu suaranya agar yang lain bisa mendengarkan di sini ya. Jadi tidak mengganggu pada saat proses pembelajaran nanti. Oke, kapan mulai dulu? Oke, kelihatan ya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hubungan makna kata nih, merupakan salah satu materi dari PBM dan PPU. Dan untuk spesifiknya, kita akan jadi untuk materi ini, hubungan makna kata, kita akan bagi jadi dua ya, karena kita rasa materinya ini bisa dibilang lumayan banyak. Jadi kita perlu bagi agar juga efektif waktunya di setiap pertemuannya. Dan materi yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah tentang tata makna. Jadi sekilas tata makna. Oke. Oke. Oke dah, kita lanjut dulu. Oke, jadi untuk kita akan pertama akan membahas tentang sekilas mengenai tata makna. Sebelumnya kan kita belajar mengenai tata kata, baik dari imbuhan, jenis-jenis katanya, dan beberapa hal lainnya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tata makna. Ada 3 sub materi yang akan dipelajari pada materi ini, yaitu hubungan makna kata, perubahan makna, dan majas. Pada pertemuan hari ini, kita hanya membahas secara mendalam mengenai hubungan makna kata. Sehingga untuk perubahan makna dan majas akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kemungkinan kita akan mengadakan kelas tambahan juga sih, kira-kira di bulan ini, agar bisa saling, maksudnya agar materinya bisa terkejar juga. Oke, lanjut. Jadi pada pokok bahasannya pada malam hari ini meliputi 4 pokok bahasan, 4 bahasan. Yang pertama mengenai sinonim dan antonim. Yang kedua ada hiponim dan hipernim. Yang ketiga ada polisemi. Dan yang terakhir ada homonim, homofon, dan homograf. Jadi nanti di akhir ini juga ada sesi tanya jawab dan juga post testnya. Jadi selamat menyimak materi dari kami.
Yang pertama, sinonim dan antonim. Ini sepertinya kalian nggak asing lagi ya sama keduanya ini. Udah sering banget malahan ketemu kan. Kalau nggak dari SD kayaknya ini materinya ya. Mengenai sinonim antonim sampai sekarang kebahas, sampai di mau buat UTBK pun masih dibahas juga materinya ini. Jadi apa sih itu sinonim? Apa sih itu antonim? Jadi sinonim yang biasa kita dengarkan sinonim itu adalah persamaan kata. Tapi secara spesifik atau yang tepat, sinonim itu adalah makna dua kata atau lebih yang memiliki makna denotasi atau harfiah yang sama. Jadi di sini makna denotasi diartikan sebagai makna yang sebenarnya. Kalau konotasi kan makna yang tidak sebenarnya atau kayak seperti ungkapan lah contohnya. Jadi kalau sinonim ini dia lebih ke persamaan makna kata yang denotasi atau makna yang sebenarnya. Contoh-contohnya apa aja sih? Kayaknya kalian udah banyak tahu ya. Contohnya ada meninggal yang bersinonim dengan wafat. Ada ahli yang sinonim dengan pakar. Lalu ada kata sukar yang bersinonim dengan kata sulit. Oke, karena ini kayaknya udah sering dibahas ya. Coba dari kalian juga kasih contoh sinonim yang kalian tahu. Kalian boleh unmute suara atau boleh via chat ya. Ditunggu 5 menit dari sekarang. Ayo, udah ada yang ngasih satu nih, lelah bersinonim dengan capek. Ya, benar. Ayo, yang tahu lagi, ayo komen sebanyak-banyaknya. Kita di sini asikin aja di kelas ini. Oke, haus bersinonim dengan dahaga. Bohong bersinonim dengan dusta. Rawan sinonimnya bahaya. Ya, benar. Sulit, sukar. Ya. Ayo, ada lagi. Paras bersinonim dengan wajah. Senang, bahagia. Pintar sinonim pandai. Buruk, jelek. Polos, mangkir. Mudah, gampang, tinggi, panjang. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalian banyak sudah memberikan contoh-contohnya nih. Keren nih. Kalian keren. Oke. Jadi di sini kakak rasa sepertinya nggak ada keberatan dulu ya. Jadi nanti setelah kami presentasi baru akan kami buka sesi tanya jawabnya. Masih rame nih. Oke, cukup. Lanjut ya. Kita ke bagian yang berikutnya. Ada antonim. Antonim adalah lawan makna atau arti dua kata atau lebih. Jadi antonim itu sebenarnya adalah lawan maknanya ya guys, bukan lawan kata. Kalau dulu kan kita sering dengarnya sinonim itu persamaan kata, antonim lawan kata. Tapi yang benar atau yang tepat itu adalah persamaan makna kata, sedangkan antonimnya artinya adalah lawan makna kata. Apa aja sih contohnya? Yang pertama ada hidup, antonimnya mati. Berikutnya besar, antonimnya kecil. Yang ketiga, bersih, antonimnya kotor. Yuk, bagi kalian yang punya contoh lebih nih, ayo tulis di komen sebanyak-banyaknya. Mahal, murah, pintar, bodoh, benar, sulit, lawan katanya mudah, rajin, malas, senang, sedih, mekar, kuncup, kaya, miskin, rapi, berantakan, diam, bergerak, bersama, berpisah, buruk, indah, baru, lama, maju, mundur, panas, dingin, rajin, malas,
berat ringan, besar kecil, panjang pendek, jauh dekat, kuat lemah, sulit mudah. Oke, ini udah banyak yang kirim ya, kalian udah pada benar nih semuanya. Keren. Jadi kakak rasa ini kayaknya nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu sulit ya buat kalian ya. Setidaknya kalian tuh tak memahami kosakatanya. Jadi kuncinya di situ sih, untuk sinonim sama antonim itu perbanyak kalian mempelajari kosakata, terutama kalau ada yang kayak istilah-istilah yang mungkin menurut kalian itu masih asing gitu loh. Jadi ya selagi masih ada waktu, kalian bisa pelajari itu dulu. Dan di UTBK pun biasanya nggak jauh-jauh beda sih. Biasanya pasti ditanya sinonim dari kata yang ditebalkan biasanya, atau nggak diberikan kata-katanya. Ini sinonimnya apa, antonimnya apa. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua ada hiponim dan hipernim. Apa sih ini? Kayaknya beberapa dari kalian mungkin tadi kakak lihat di pretestnya, mungkin kayak baru tahu ya, atau baru dengar dari istilahnya ini. Jadi apa sih arti dari kedua kata ini? Jadi hiponim dan hipernim itu mempunyai keterkaitan satu sama lain. Arti dari hiponim adalah kata khusus, sedangkan hipernim adalah kata umum. Kata-kata yang tergolong dalam hiponim terkandung dalam suatu kelompok tertentu atau hipernim. Jadi, hipernim ini dianggap sebagai salah satu kata yang mencakup beberapa kata lainnya lagi. Dari beberapa bagian dari hipernim atau satu kata ini, kelompok ini dinamakan hiponim. Contohnya, di sini kakak kasih dua contoh. Yang pertama ada bunga. Bunga ini kan hipernim atau kata umumnya kan. Sedangkan apa saja hiponim dari bunga? Hiponimnya dari bunga tuh seperti jenis-jenis bunga. Contohnya mawar, melati, kamboja, terus apalagi kamboja, habis itu ada kembang kertas, kembang sepatu, dan lain sebagainya. Jadi bunga adalah kata umum atau hipernim, dan untuk jenis-jenisnya termasuk hiponim. Jadi ini kelompok besar ini bagian-bagiannya. Jadi gitu konteksnya. Lalu berikutnya ada buah yang merupakan hipernim. Jadi ini adalah kata umumnya atau pokok katanya, di mana bagian-bagiannya itu atau hiponimnya itu adalah jenis-jenis buah seperti apel, melon, semangka, pir, nanas, pisang. Jadi dari kata-kata tersebut mereka termasuk hiponimnya dari buah. Jadi seperti itu. Mungkin kalian agak bingung ya. Jadi kalau misalnya ini aja ingat intinya. Kalau hipernim itu adalah kata umum, kata-kata biasanya kayak bunga, buah, buku gitu. Terus kalau hiponimnya atau kata khususnya itu adalah bagian-bagian atau jenis-jenis dari hipernim yang disebutkan. Seperti yang ada di contohnya berikut ini. Oke, kita next lagi. Oke, berikutnya adalah polisemi. Jadi untuk kesempatan berikutnya nanti berikutnya ini akan dijelaskan oleh Kak Riris. Untuk Kak Riris dipersilahkan. Oke, makasih Damar. Kita lanjut ke materi yang ketiga, itu ada polisemi. Suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran nggak nih? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Jelas kan ya. Oke, next Dam. Kayaknya kalau misalkan dengar kata polisemi itu masih pada asing ya. Apalagi tadi nih di post-testnya mungkin masih banyak yang belum tahu nih apa itu polisemi. Jadi boleh di next Dam. Sudah. Nah, polisemi itu adalah bentuk bahasa yang terdiri atas satu kata. Dia ini memiliki makna lebih dari satu. Jadi satu ini menjadi pusaran makna. Artinya ada satu makna yang menjadi satu gelombang
menjadi satu ranah yang besar. Maksudnya apa sih? Maksudnya satu kata ini memiliki banyak makna. Jadi dari satu kata ini tuh punya banyak gelombang makna lainnya. Contohnya apa? Contohnya kaki. Kaki itu bisa jadi kaki gunung, ada kaki meja, ada kaki tangan. Ketiga frasa tersebut kan memiliki makna yang berbeda, tapi terdiri dari kata yang sama, yakni kata kaki. Namun memiliki makna yang berbeda. Itu yang disebut dengan polisemi, di mana satu kata bisa memiliki beberapa makna. Yang kedua contohnya ada kembang. Kembang desa, kota kembang, dan kembang mawar. Ketiga frasa tersebut memiliki makna yang berbeda, tapi terdiri dari kata yang sama, yakni kata kembang. Boleh di next, Dam? Nah, sebelum kita masuk lagi ke materi selanjutnya nih, aku mau nanya dulu nih buat teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa nggak nih ngasih contoh gimana rasa polisemi? Boleh langsung chat ya, diisi chatnya nih. Aku mau tahu dulu nih, teman-teman kira-kira udah paham belum nih sama konsep polisemi? Jadi intinya polisemi ini adalah satu kata tetapi memiliki banyak makna. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak nih? Yuk, yang bisa ngasih contohnya nih. Saya mau namain juga. Jadi, kalau di polisemi itu, dia itu berbagai makna tuh bisa meliputi makna sebenarnya, bisa makna yang tidak sebenarnya seperti kayak ungkapan, idiom. Jadi itu termasuk juga dari polisemi. Kebanyakan ungkapan ya. Ini ada yang jawab nih. Buah tangan, buah hati. Hak sepatu, hak siswa benar nih. Mata air, mata hati, air mata benar. Terus ada apa nih? Tangan kanan, ringan tangan. Pintu hati, pintu rumah, pintu mobil. Bunga mawar, bunga bangsa benar nih. Mata lagi, mata rantai, mata kaki. Sapu tangan, sapu lagi. Ya udah pada benar-benar semuanya berarti udah paham ya tentang konsep dari polisemi. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yang keempat. Ada homonim, homofon, dan homograf. Wah, lebih rumit nih kayaknya bahasa-bahasanya. Kayaknya ada yang udah akrab, ada yang masih asing ya sama sebutan-sebutan homonim, homofon, dan homograf. Oke, kita bahas aja nih, biar kita menyamakan persepsi apa itu homonim, homofon, dan homograf. Next, Dam. Oke, homonim itu apa sih? Homonim itu adalah hubungan dua kata atau lebih yang memiliki tulisan yang sama, lafal atau bunyi yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Sedangkan homofon adalah hubungan antara dua kata atau lebih, ingat ya, semuanya itu antara dua kata atau lebih, yang memiliki penulisan yang berbeda, namun pelafalannya sama dengan arti yang berbeda. Kalau homograf itu apa? Homograf itu adalah hubungan antara dua kata atau lebih yang memiliki penulisan yang sama dengan lafal serta makna yang berbeda. Dan teman-teman agak bingung, maksudnya gimana sih? Nah, kita bakal kasih contoh nih masing-masingnya. Next, dah. Oke, contoh homonim. Misalkan kata bisa. Kata bisa ini dapat diartikan sebagai bisa ular, atau ini racun ular ya. Dan dapat diartikan mampu atau dapat. Contohnya, saya bisa, kamu bisa. Berarti kan kamu mampu, saya mampu. Itu. Tapi nah, di sini bisa dilihat penulisan kata bisa ini tulisannya sama,
sama-sama bisa, bisa, dan pelafalannya sama, bisa. Tetapi memiliki makna yang berbeda. Itu yang disebut dengan homonim. Terus yang kedua contohnya hak. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan dan dapat diartikan sebagai suatu bagian dari sepatu wanita. Ini jenis sepatu ya. Jadi hak itu ada hak, misalkan hak asasi manusia bisa diartikan sebagai sesuatu yang didapatkan oleh seseorang, tetapi hak ini juga bisa diartikan sebagai suatu bagian dari sepatu wanita. Hak sepatu. Nah, ini maknanya berbeda. Yang ketiga, itu ada contoh kata etiket. Etiket ini dapat diartikan sebagai gambar dan dapat diartikan sebagai norma atau tata nilai. Yang keempat ada bulan. Bulan dapat diartikan sebagai satelit bumi dan dapat diartikan sebagai sebutan untuk waktu yang diperlukan bulan dalam mengelilingi bumi atau mengitari bumi. Jadi contohnya, bulan ini adalah bulan sebagai satelit bumi yang kita sering lihat di malam hari dan dapat diartikan sebagai bulan Februari, bulan Januari, bulan Agustus. Jadi di sini terlihat ya penulisannya sama, lafalnya sama, tapi maknanya yang berbeda. Next down. Oke, kita kuis dulu bentar nih. Coba sebutkan contoh homonim di chat. Ayo, aku tunggu jawaban teman-teman semuanya nih. Genting, atap, genting darurat. Benar. Ada lagi nggak nih? Jadi homonim itu satu kata di mana penulisannya sama, hafalannya juga sama, cara kita membunyikan atau menyebutnya itu sama, tapi maknanya berbeda. Ada yang bisa kasih contoh lagi gak nih? Ayo yang punya contoh lain, ayo ditaruh di Jangan kolom takut chat ya. salah. Jangan takut salah. Gak apa-apa kok, kita belajar di sini. Ini menarik nih dari Rahmalia Hasna. Beruang hewan sama beruang memiliki uang. Wes, keren. Bagus. Mantap. Yuk. Ini ya. tuh biar tutornya tuh tahu gitu kan, kira-kira paham nggak ya sama pemaparan dari kita. Lagi nih, Malang nasib Malang kota. Mantap. Seri cahaya, seri posisi skor yang sama, mantap. Keren gini. Rapat pertemuan, rapat tidak renggang. Ya. Bunga bang dan bunga tumbuhan. Ya, benar. Halaman buku, halaman di teras rumah. Benar. Panas cuaca, panas keadaan setelah memasak makanan. Benar. Bulan, benda langit. Ya, ini yang tadi disebut ya. Bulan sebagai benda langit. Tapi bulan juga bisa diartikan sebagai bulan yang kita sering sebutin. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Tahu makanan, tahu mengetahui. Yang Li ini agak kegecok nih. Kita bakal bahas nih tentang tahu. Kira-kira menurut teman-teman, tahu ini termasuk ke homonim nggak? Boleh dijawab di chat. Kali, sungai, kali, operasi bilangan. Ya, mantap. Jangkal atau ukur, jangkal selama waktu. Udah pada benar. Apel buah, apel upacara. Nahan juga nih salah. Berarti sama kayak Li ya tadi. Li apa Il? Ingat, kalau homonim, dia itu Homonim itu penulisan yang sama dan lafal yang sama. Cuma maknanya beda, guys. Jangan kegocek ya. Salam daun, salam ucapan, benar. Ada yang jawab nih, katanya enggak masuk ke homonim. Ada homograf. Bukan homonim. Soalnya tahu mengetahui bacanya tahu. Iya, benar.
Ada yang jawab nih soalnya pelafalannya beda. Benar. Ada yang jawab juga Palu Martil, Palu Kota. Ya. Jadi dari semuanya benar ya. Oke, kita lanjut lagi, Dam. Oke. Tunggu sebentar. Nah, kita lanjut ke homofon. Apa itu homofon? Tadi, homofon itu dari font. Artinya tulisannya. Tulisannya ini berbeda, pelafalannya sama, tapi maknanya beda. Udah jelas ya, pasti maknanya beda. Nah, kita membahas tentang hubungan makna kata. Contohnya apa? Contoh kata yang pertama itu ada bank dengan kaya di belakangnya. Itu kan artinya tempat menyimpan uang ya. Dengan bank, panggilan kepada abang atau mang bakso atau tukang dan lain sebagainya, panggilan kepada seseorang sebagai bentuk penghormatan. Itu kan berbeda ya, tetapi ketika dilafalkan itu sama-sama bank. Tapi penulisannya ini beda. Ingat ya, font. Ingat aja dari font itu tulisan. Berarti tulisannya yang beda. Tapi pelafalan itu sama. Dari homonim, homofon, dan homograf, ketiga-tiganya pasti memiliki makna yang berbeda. Tapi ada ciri-ciri khususnya nih. Mana nih yang pelafalannya sama, mana yang tulisannya sama. Nah, itu yang mesti kalian ingat. Kalau homofon ingat ya, font. Itu dari font, tulisan, berarti tulisannya yang berbeda. Contoh kedua, kata sanksi. Pakai G ya. Itu artinya rasa ragu. Dengan sanksi pakai K, itu artinya hukuman. Nih, pelafalannya sama, tapi maknanya berbeda. Yang ketiga, masa. Masa S-nya 1 itu artinya waktu. Dengan masa S-nya 2 itu artinya orang ramai yang berkumpul di suatu tempat ya. Biasanya ini pas demo. Itu beda ya. Beda makna, tapi penyebutannya sama. Sama-sama masa disebutnya. Yang keempat ada kata rok. Rok ini adalah jenis pakaian dengan rok aliran musik. Rok pakai C itu aliran musik. Tapi ketika dilafalkan atau disebutkan, itu sama-sama rok. Gak ada bedanya. Tapi memiliki perbedaan makna, perbedaan arti. Next, Dam. Oke, sama kayak tadi homonim, aku mau tahu nih, teman-teman ada yang punya contoh lain nggak buat homofon? Di chat aja. Ini sekaligus tadi ada yang nanya nih, pas homonim. Katanya, Kak kalau masa orang ramai sama masa waktu bisa nggak? Udah kejawab ya, berarti jawabannya itu nggak masuk ke homonim. Kenapa? Karena dari tulisannya aja udah beda. Antara masa, S-nya 1 itu kan artinya waktu. Tetapi masa itu S-nya 2. Orang ramai. Jadi beda ya. Ada yang jawab nih, jarum, alat untuk menjahit, jarum merek rokok, mantap. Livia, tang kendaraan sama tang alat perkakas. Ya, benar nih. Apel, buah, apel, upacara. Nah, ini gimana nih? Homofon itu tulisan yang beda, tapi pelafalannya sama. Ingat nih. Lia Vera kejebak lagi nih, kegocek lagi nih. Min, tanaman herbal, minus. Ya, benar. Cakep. Aira, chat perwarna, chat obrolan, benar. Tapi chat itu bahasa asing ya, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya obrolan, tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Salah itu wajar kok, guys. Bisa mampu sama bisa racun. Itu tadi di mana nih? Olivia Zuhra. Kalau bisa racun sama bisa mampu, itu masuknya ke homonim. Kenapa? Penulisannya sama, lafalnya sama. Itu homonim. Kalau homofon, tulisannya beda, pelafalannya sama. Ingat ya, font itu tulisan.
Kalau 7 angka sama 7 pergi ke arah itu bisa gak, Kak? Nah, kalau misalkan 7 angka sama 7, itu dari penulisannya udah beda ya. Dari pelafalannya itu udah beda. 7 dengan 7. Jadi dia nggak masuk homofon. Karena homofon itu pelafalannya harus sama. Tulisannya yang beda. Ingat ya, guys. Oke, kita lanjut nih. Lanjut, Dam. Oke, kita lanjut ke bahasan yang terakhir nih. Homograf. Kalau tadi homonim itu pelafalannya sama, tulisannya sama. Kalau homofon itu tulisannya beda, pelafalannya sama. Kalau homograf kebalikan dari homofon. Homograf adalah hubungan dua kata atau lebih yang memiliki pelafalan yang sama, dan yang memiliki pelafalan yang berbeda, namun dengan tulisan yang sama. Kebalikan dari homofon ya. Kalau homofon tadi itu tulisannya nih yang beda. Kalau homograf itu pelafalannya yang beda. Contohnya kayak gimana? Yang pertama kata tahu. Sama-sama ditulis tahu, tapi bisa punya dua arti. Arti pertama itu sebagai salah satu jenis makanan. Tahu sumedang, tahu gejrot, tahu bulat. Itu kan salah satu jenis makanan ya. Tapi tahu ini dapat diartikan sebagai mengerti. Rasa mengerti, rasa memahami ketika disebutkan atau ketika dilafalkan tahu. Beda ya, tahu dengan tahu. Nggak ada tahu gejrot. Adanya tahu gejrot kan. Nggak ada tahu bulat. Adanya tahu bulat kan. Jadi tahu dengan tahu itu beda ya. Jadi kalau homograf itu pelafalannya beda, tapi tulisannya sama. Tahu bulat dengan aku tahu tentangnya. Itu beda ya. Yang kedua itu contoh katanya apel. Penulisannya apel nih. Tapi memiliki dua makna. Ketika diucapkan atau dilafalkan berbeda. Yang pertama, apel sebagai salah satu jenis buah-buahan. Apel ya. Namun ketika kita melafalkan sebagai apel hari Senin, itu dapat diartikan sebagai jenis kegiatan. Atau apel malam minggu gitu ke rumah pacar. Itu kan kegiatan ya. Nah, itu berbeda ya, teman-teman. Ketika diucapkan dengan lafal yang berbeda, akan menciptakan makna yang berbeda pula. Jadi ingat ya, kalau homofon itu tulisan, kalau homograf itu pelafalannya yang beda. Yang ketiga ada memerah. Memerah ini bisa diartikan perubahan warna. Ini biasanya cewek-cewek kalau misalkan digodain kan suka merah nih pipinya. Itu kan memerah ya, perubahan warna. Tapi kalau ketika kita melafalkannya dengan memerah, ini dapat diartikan memerah susu hewan, memerah susu sapi misalkan. Jadi ketika dilafalkan berbeda, maknanya juga berbeda. Tapi tulisannya tetap sama nih, tetap MEMERAH, tetap kayak gitu, berbeda. Yang keempat ada serang. Serang ini dapat diartikan sebagai kegiatan menyerbu lawan, pas perang serang gitu kan. Tapi dapat diartikan sebagai salah satu nama di daerah Provinsi Banten. Ketika dilafalkan dengan penyebutan yang berbeda. Serang, Serang, Banten. Di Banten ya, Serang itu nama provinsi di Banten. Dengan serang, menyerbu lawan. Oke, next, Dam. Oke, sama kayak tadi homonim dan homofon, aku mau tahu teman-teman ada yang bisa kasih contoh lebih gak buat homograf. Langsung aja ke chat ya, isi di chat. Nih, Naila, keren nih. Mental health sama mental. Ya. Aku paham. Mental, oke. Itu definisinya Kak ya. Tapi keren. Udah benar kok. Mental health sama mental gitu ya. Keset benda ya nih, yang biasanya di kamar mandi ya, atau di welcome gitu tulisannya pas ke rumah. Sama keset, tidak licin. Ya nih, buahnya keset gitu rasanya. Keren nih. Gigi seri sama seri. Imbang. Benar. Sama nih keset juga.
Per, benda sejenis pegas sama per, kata yang menunjukkan pembagian benar. Bebek, hewan sama rujak. Bebek, benar. Kecap, iya, lidah mengecap ya, kecap. Gerakan mulut sama kecap, makan. Keren-keren nih. Sudah ngerti berarti ya konsepnya. Mantap, mantap. Oke, next, Dam. Nah, ternyata udah beres nih bahasan kita. Ada yang punya pertanyaan nggak nih? Atau mungkin yang Sebelum masih kita ke pretest. Atau mungkin yang masih ada mengganjal, silakan ditanya. Yuk, puas-puasin dulu nanyanya yuk. Atau mungkin mau curhat juga boleh. Kalau teman-teman punya pertanyaan, langsung aja drop di chat ya. Atau masih bingung, atau pengen diulang materinya, boleh banget. Oke, ada pertanyaan pertama nih dari Bella. Homofon ini bisa dihubungkan dengan bahasa asing atau sesama bahasa Indonesia, Kak? Oke. Kalau Dari Riris dulu. Oke, kalau misalkan dari aku, ketika kita belajar tentang kata makna, berarti kita belajar tentang bagaimana susunan makna kata di dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan dihubungkan dengan bahasa asing, beda halnya kalau misalkan bahasa asing itu sudah menggunakan bahasa yang diserap di Indonesia. Tapi kalau misalkan murni bahasa asing, menurut aku nggak make sense ya. Maksudnya kita kan mencoba menghubungkan hubungan makna di dalam bahasa Indonesia. Ketika kita menggunakan bahasa asing yang belum diserap, itu kan berarti beda ya. Udah beda nih. Soalnya banyak kata-kata bahasa asing yang ketika diserap itu jadi beda gitu awalan katanya atau penulisan katanya yang nantinya akan berpengaruh nih ke penggolongan. Apakah dia masuknya ke homonim, homofon, atau homograf. Gitu kalau aku. Kalau dari Damar gimana, Dam? Iya, aku ini ya. Jadi pendapatku juga nggak beda jauh dari Kak Riris yang telah diucapkan sebelumnya. Jadi kalau di sini kita konteksnya kan belajar dalam berbahasa Indonesia. Jadi otomatis untuk penggunaan dari homofon, homonim, homograf. Jadi kita tuh mencari kata-kata padanan dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak beda jauh gitu loh. Kalau kalau bisa meskipun dia bahasa istilah asing, tapi setidaknya sudah ada penyerapannya atau kata serapan dalam bahasa Indonesia. Soalnya kan meskipun ya mungkin kita udah terbiasa ngomongnya mungkin yang kayak di Indonesia kan, tapi bisa beda loh maknanya. Bisa beda, maksudnya artian katanya begitu loh. Jadi diusahakan keduanya itu sesama bahasa Indonesia. Itu. Oke, berikutnya mungkin kalau masih masih merasa berikutnya mungkin kalau masih merasa kurang jelas atau mungkin masih bingung, silakan diketik di kolom chat ya. Bebas kalian mau nanya sekitaran materi ini boleh atau mau gimana pun juga boleh. Pokoknya jangan ketebak aja sama konsep dari homonim, homofon, homograf. Kalau misalkan sinonim antonim aku yakin deh ya. Kita kan udah belajar dari kecil. Mungkin tadi menyamakan persepsi definisinya aja nih yang masih salah. Tapi kalau misalkan membedakan di mana antonim, aku yakin sih udah pada bisa. Cuman kalau misalkan dari yang tadi polisemi mungkin baru dengar ada homonim, hipernim. Nah itu coba teman-teman pahamin aja konsepnya. Kelihatannya gampang, tapi kalau lupa konsep tuh bisa kegecok. Iya benar. Jadi
Meskipun kayaknya soal UTBK tuh biasanya jarang sih ditanya ini homonim. Ini berhomonim dengan apa enggak. Biasanya tuh disediakan teks yang panjang. Terus kalau misalnya kalian kayak nggak ngerti gitu loh, maksudnya kayak nggak begitu paham maksudnya dari katanya tersebut, bisa jadi kalian salah paham nanti, malah salah jawab jadinya nanti. Kan sayang gitu loh. Jadi kita di sini tuh membahas agar mungkin konsep kalian atau penguatan materinya ini lebih lebih kuat gitu loh jadinya. Jadi ya ketika kalian lihat soal-soal mungkin udah lebih siap ke depannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Desianti. Boleh minta ulangi tentang hiponim dan hipernim nggak, Kak? Oke, boleh kok. Gimana, Riz? Boleh kan, Riz ya? Boleh dong, boleh banget, boleh banget. Oke, kakak mundur dulu ya. Oke, jadi kita lanjut. Hiponim dan hipernim. Oke, tunggu sebentar. Berarti ini di bagian materiku. Oke, kakak ulangi lagi ya untuk di bagian hiponim dan hipernim. Jadi di sini telah dijelaskan bahwa hiponim dan hipernim saling kaitan satu sama lain. Arti dari kata hiponim adalah kata khusus, sedangkan hipernim adalah kata umum. Jadi, kata-katanya yang termasuk hiponim merupakan atau terkandung dalam suatu kelompok tertentu atau kelompok besar ini kita bisa sebut dengan hipernim. Jadi ada satu kata ini, katanya ini merupakan kata umum atau hipernim. Sedangkan untuk hiponimnya itu adalah bagian-bagian yang tergolong dari kata umum ini. Atau bisa kita bilang mengenai jenis-jenisnya. Misalnya kembali lagi ke contoh. Kata umumnya adalah buah. Buah kan kata umum kan. Nggak ada spesifikasinya kan mau dibilang apa atau apa. Buah ini kata umum. Jadi apa saja hiponimnya? Hiponimnya atau anggota-anggota dari hipernim itu adalah jenis-jenis buahnya. Contohnya buah apel, buah melon, buah semangka. Mereka ini kan sama-sama dalam satu makna yang artinya jenis-jenis buah. Jenis-jenis buah. Jadinya, tiga kata yang tadi kakak sebutkan, apel, melon, semangka, jadi termasuknya adalah hiponim, kata khususnya. Di mana kata-kata ini merupakan bagian dari hipernimnya, kata umumnya yaitu adalah buah. Jadi, seperti itu. Lanjut lagi. Aku mau nambahin dikit nih tentang hiponim dan hipernim. Oke, boleh, Riz. Boleh, silakan. Kadang orang tuh ada yang bilang hiponim dan hipernim ini dengan sebutan subordinat dengan superordinat. Jadi hiponim ini adalah subordinatnya. Ingat aja sub itu kan artinya bagian. Nah, super itu kan berarti dia udah paling atas nih, udah super. Ingat-ingatnya gitu aja sih. Jadi bunga atau yang menjadi hipernim ini adalah si supernya. Nah, nanti kayak jenis-jenisnya kayak mawar, melati, kamboja, anggrek yang itu adalah subordinatnya. Kalau udah sub kan artinya bagian ya. Jadi dia adalah bagian dari si superordinat. Ada yang menggunakan istilah itu. Ini cuma buat sekilas info aja sih. Ya mungkin mungkin dia agak menambah pengetahuan dasar juga kan dari kalian ya.
Jadi ingat aja bisa seperti yang dibilang sama Riris tadi. Kalau hipernim itu kalian ingat aja sebagai superordinat atau bagian yang paling atasnya ini. Sedangkan untuk hiponimnya kalian bisa sebut sebagai subordinat atau bagian-bagian. Sub kan sudah termasuk bagian. Otomatis superordinat dari subordinat itu bukan bagian-bagiannya. Gitu loh. Jadi bisa dianggap seperti itu. Lanjut, pertanyaan berikutnya ada dari Bella. Kak, tanya lagi. Homonim dan polisemi, cara bedainnya gimana ya, Kak? Soalnya kelihatan sama. Oke, kita lihat dulu. Polisemi. Oke. Oke, jadi cara bedainnya gimana? Tadi ada sedikit miss ya. Jadi untuk homonim, homofon, dan homograf ini masuk ke polisemi. Kan tadi polisemi sebuah bentuk bahasa yang terdiri atas satu kata, di mana satu kata ini menjadi pusaran makna. Nah, ketika satu kata ini menjadi pusaran makna, dia tuh ada beberapa ketentuannya, ada beberapa situasi dan kondisinya. Misalkan ketika situasi dan kondisinya pelafalannya berbeda tapi tulisannya sama. Masuknya kan ke homograf. Ketika tulisannya berbeda tapi pelafalannya sama, masuknya ke homofon. Ketika pelafalannya sama, penulisannya sama, masuknya ke homonim. Jadi homonim, homofon, dan homograf itu termasuk polisemi. Jadi bentuk bahasa dari polisemi ini adalah ketiga tadi yang aku sebutin tadi tuh. Homonim, homofon, dan homograf. Gitu. Oke, sudah jelas ya berarti dari karirisnya untuk maksudnya klarifikasi dari polisemi dan juga homonim, homograf, dan homofon. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, ayo, Sabi nih mau nanya-nanya nih. Atau mungkin nanya yang selain ini juga nggak apa-apa kok. Kita kalau selagi kita bisa bantu, kita akan bantu jawab. Oke, aku stop recordnya dulu ya.